Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kajian kita sore ini adalah akidah. Kita masih membahas kitab syarah Thalathatul Usul, penjelasan 3 dasar utama. Dan masih di muqaddimah menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim pada Islamnya. Artinya bahwa Islam itu bisa menyelamatkan pemeluknya apabila pemeluk agama Islam itu menjalankan kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya kata beliau, ar-rabi'atu, kewajiban yang keempat. Jadi ada kewajiban setiap muslim pada Islamnya agar Islamnya itu bisa menyelamatkan pemeluknya. Yang pertama adalah ilmu, mempelajari. Yang kedua adalah beramal, mengamalkan. Yang ketiga berdakwah, yang semua sudah dibahas. Sekarang kewajiban muslim yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar di dalam berdakwah. As-sabru, kata Syekh, sabar itu artinya hafsun nafsi, menahan nafsu, ala ta'atillah, untuk ditaatkan kepada Allah. Menunjukkan bahwa nafsu itu sifatnya itu enggan, malas untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka harus ditahan nafsunya dan diperjuangkan dirinya agar mau menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wa habsuha an maksiatillah. Yang kedua, menahan nafsu untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Menunjukkan karena nafsu itu selalu mengajak atau mendorong kepada kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Yang ketiga, wa habsuha anit tasakhut min aqdarillah. Sabar yang ketiga adalah menahan nafsu dari murka terhadap takdir Allah. Fayahbisun nafsa, maka orang yang sabar adalah menahan nafsunya anit tasakhuti wa tadajjuri wal malali. Orang bersabar adalah menahan nafsunya dari murka, mengeluh dan bosan terhadap takdir Allah. Wa yakunu daiman nasyitan, sehingga orang yang sabar itu kondisinya selalu semangat. Fi da'wati ila dinillah, untuk berdakwah kepada agama Allah. Wa in udhiya, walaupun dia diganggu. Maka kita berkewajiban untuk itu. Setelah kita berilmu, beramal, berdakwah, dan harus bersabar ketika berdakwah, mengajak saudara-saudara kita untuk belajar agama Allah, mengamalkan agama Allah. Li'anna udhiyatid da'in, karena disakitinya para dai,
orang-orang yang mengajak kepada Allah, ilal khairi, disakitinya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, min tabiatil bashar, termasuk tabiatnya manusia. Kalau ada orang ngajak kepada kebaikan itu, manusia itu condongnya melawan, nah, mengganggu, mengusir, ada yang membunuh. Illa man hadallah, kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan menyambut dengan baik. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan pada nabinya, walaqad kudzibat rusulun min qablika, sungguh rasul-rasul sebelummu telah didustakan. Nah, rasul-rasul sebelum kamu Muhammad itu juga didustakan. Fasa baru, tapi rasul-rasul sebelum kamu itu bersabar. Alama kudzibu wa udu, mereka para rasul itu tetap bersabar atas pendustaan mereka dan gangguan mereka. Jadi di sini Allah ceritakan udu. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Nah, wa kullama kuyatil udhiyatu, ketika gangguan itu makin kuat, koruban nasru, sebenarnya makin mendekati pertolongan. Nah, ini kabar gembira agar kita tetap bersabar menjalankan dakwah, mengajak saudara-saudara kita. Nah, didatangi rumahnya, kemana kemarin tidak taklim, nah, diziarahi, silaturahmi ke sana, didekati, diajak kepada kebenaran. Mungkin dicela atau disakiti, ya sabar. Begitu para rasul dahulu juga seperti itu. Walaisan nasru mukhtassan bi an yansurul insanu fi hayatihi. Bahkan pertolongan itu tidak dikhususkan ketika manusia itu masih hidup. Pertolongan Allah itu kepada para dai itu tidak dikhususkan ketika masih hidup. Wa yara athara da'watahu, atau athara da'watihi qad tahaqqaqa bal an-nasru yakunu walau ba'da mautihi. Kadang pengaruh dakwah atau hasil dakwah itu nampak sebagai bentuk pertolongan dari Allah atas dakwahnya itu, padahal orangnya sudah meninggal, sudah wafat, tapi pengaruh dakwahnya itu masih ada. Yang pengaruh baik dari dakwah itu merupakan bentuk pertolongan Allah. Jadi artinya jangan putus asa, tetap aja mengajak saudara kita pada kebenaran. Bi ayyaj'alallahu fi qulubil khalqi, itu Allah Azza wa Jalla menjadikan di hati-hati makhluk itu qabulan. Orangnya sudah mati, kemudian orang-orang itu menerima lima da'a ilaihi, menerima apa yang diserukan. Wa ahdzan bihi, dan berpegang padanya, pada kebenaran yang didakwahkan itu. Wa tamassukan, dan berpegang teguh. Nah, fa inna hadza yu'tabaru nasron, maka ini juga termasuk dari bentuk pertolongan Allah. Manusia menyambutnya, menerima, berpegang teguh padanya walaupun orangnya sudah meninggal. Lihadza da'iyatu wa in kana maitan. Nah, manusia menyambut seruannya, seruan dai ini sekalipun dia sudah wafat. Fa'ala da'iyati, maka wajib bagi para dai. Para dai bukan hanya ustadz gitu ya, bukan hanya yang ngajak. Antum bisa masuk ke sini mengajak saudaranya taklim, itu juga sudah berdakwah, tapi niatnya harus
ikhlas karena ngajak kepada kebenaran dan ingin mendapatkan pertolongan Allah, dan harus sabar memang, mungkin butuh pengorbanan, bawa gula misalnya, bawa teh ke sana, kopi, ayo mas ngopi, bawa kopi ke sana, di mana, di rumah antum saja ngopi. Nah, ambil nyeruput kopi, kemana kemarin tidak hadir. Nah, ini termasuk dakwah juga. Kalau diniatkan karena mengharap ridho Allah, maka itu dikatakan amalan terbesar, pahalanya itu amalan tertinggi. Kata Rasul SAW, dirwatu sanamil Islam, dirwatu sanamil Islam al jihadu fi sabilillah. Puncak tertinggi amalan Islam, pahalanya itu adalah berdakwah kepada Allah. Mungkin saudaranya lagi ada masalah, mungkin lagi sakit, nah diajak. Fa'ala da'iyati, maka wajib bagi para da'i. Tadi ya, da'i itu orang yang mengajak pada kebaikan, tidak harus ustadz. Kita semua bisa menjalani ini semua. Kan nampak dari wajahnya tanda-tanda nerima. Nah, an yakuna sabiran ala da'watihi mustamirran fiha. Hendaknya para dai itu selalu bersabar, menjadi sabir. Sabir itu orang yang bersabar ketika menjalankan dakwahnya, mustamirran fiha, terus jangan berhenti untuk bersabar, jangan bosan untuk bersabar. Sabiran ala ma yad'u ilaihi, bersabar kepada apa yang dia serukan, min dinillahi azza wajal, yaitu mengajak kepada agama Allah. Nah, visinya, misinya ngajak kemana? Tidak ngajak untuk kepada partai, pada ormas, nah, tapi ngajak pada agama Allah yang telah difahami dan dijalankan oleh Rasulullah SAW. Sabiran ala ma ya'taridu dakwatahu, sabar terhadap para pengganggu atau penghalang dakwah. Nah, mungkin ketemu orang yang Abu Tos, istilahnya Abu Tos itu orang, tos itu ngawur, orang yang suka ngawur ya, dari kata tois, orangnya tidak sabaran, namanya tois. Kalau orang Arab bilang Abu Tos. Kan ada macam-macam orang yang seperti itu. Ya, sabar. Sabiran ala ma ya'tarituhu wa huwa minal adza. Para dai itu jangan sabar apa yang didapatinya ketika berdakwah, dan misalnya berupa gangguan, mungkin disakiti atau dicela, nah, sabar. Wahum ar-rasulu wahum ar-rusulu salawatullahi wasalamuhu alaihim. Lihatlah mereka para rasul salawatullahi wasalamuhu alaihim, udhu bil qauli wa bil fi'li. Para rasul itu disakiti dengan ucapan dan perbuatan. Qala Allah Ta'ala kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin. Demikianlah tidak datang orang-orang sebelum beliau, sebelum mereka dari rasul, illa qalu sahirun aw majnun. Semua rasul dibilangi oleh umatnya seperti ini, tukang sihir atau gila. Nah, dan demikian juga Rasulullah tidak terluput dari julukan ini, karena Allah mengatakan setiap rasul itu mesti dituduh ini tukang sihir dan atau gila. Wa qala azza wa jalla, Allah juga mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikian juga telah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh dari kalangan mujrimin. Mujrimin ini orang-orang jelek. Belum tentu musuh itu dari orang kafir, mungkin ngaku muslim tapi tidak suka pada dakwah, dia ganggu, menghalangi dan seterusnya.
Walakin ala da'iyah, hanya saja bagi para dai, an yuqabila dzalika bisabri, hendaknya dihadapi gangguan-gangguan itu dengan apa? Sabar. Wanzur ila qaulillahi azza wajal li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang Allah katakan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an antanzila. Sungguhnya kami yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an tanzilan dengan sebenarnya. Nah, kana minal muntadhiri an yuqala faskur nikmata rabbika. Mestinya ketika diturunkan Al-Qur'an, orang itu bersyukur alhamdulillah. Artinya Allah tidak mengatakan faskur, bersyukurlah terhadap nikmat Rabbmu dengan diturunkan apa? Al-Qur'an. Walakinnahu azza wa jal qala, hanya saja Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika. Nah, ketika turun Al-Qur'an itu mengajak manusia kepada Al-Qur'an itu bersyukurlah, tidak seperti itu. Allah mengatakan apa? Fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah dengan hukum Rabbmu. Di tafsir lain dikatakan bahwa hukum Allah itu memang bagi nafsu itu berat, dan nafsu manusia itu tidak menyetujui, tidak menyukai kepada hukum Allah, sehingga oleh Allah disuruh apa? Sabar. Nah, wa fi hadza isyaratun, di ayat ini mengisyaratkan ila anna kullama qama bihadzal Qur'an, bahwa siapapun yang melaksanakan Quran ini, mulai dari belajar membacanya, ngajarkan, mendakwahkan, itu merupakan visi dakwahnya, misi dakwahnya, ngajak orang untuk berpegang pada Al-Qur'an. Fala budda an yanalahu ma yanaluhu, maka pasti dia akan mengalami apa yang dialami para dai-dai dahulu, Rasulullah, rasul-rasul sebelumnya, para sahabat. Nah, dan mereka benar-benar telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama Allah, ditinggalkan hartanya, ditinggalkan keluarganya yang tidak mau beriman untuk membela agama Allah. Mimma yahtaju ila sabri, pasti mereka mengalami apa yang dialami orang terdahulu, yang itu hanya bisa dihadapi dengan kesabaran. Wanzur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah keadaan Nabi hina darabahu qaumuhu, ketika dipukul oleh kaumnya. Nabi yang mengajak pada surga dipukul. Hina darabahu qaumuhu fa'addimuhu, maka kaumnya itu membuat Rasul itu berdarah. Wa huwa yamsahud damma, dan Rasul mengusap darah an wajihi, dari wajahnya yang mulia. Tidak kemudian Rasul miso-miso, kemudian teriak-teriak. Bahkan malaikat penjaga gunung itu menawarkan, kalau memang mau, aku akan angkat gunung ini untuk dijatuhkan kepada orang-orang yang menyakitimu ya Rasul, di Taif ini. Wa yaqulu, Nabi sambil mengusap darah dari wajahnya, beliau mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi, ya Allah ampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu tidak tahu. Hanya kalau tahu ya seperti sahabat itu, mereka benar-benar berpegang teguh, benar-benar yakin, bahkan membelanya. Fa'alad da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban, sehingga pelajaran kita adalah untuk bersabar. Nah, dari sini hendaknya sabar ini menjadi sifat karena ini sifat seorang muslim yang bisa mengantarkan kepada surga Allah.
Allah mengatakan wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan sampai ke surga kecuali orang-orang yang bersabar. Tadi ayat berikutnya Allah mengatakan wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak akan bisa sabar kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Itu kan keinginan kita semua, ingin memiliki atau menjadi orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Bahkan sabar ini termasuk karunia Allah, pemberian Allah yang paling baik. Kita lihat hadis. Nah, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau ngasih judul ma'ata ahadan ata'an khairan wa ausa'a minas sabri. Ini judul ya. Tidak ada pemberian pada seseorang yang lebih baik dan lebih luas dari sabar. An Abi Sa'idin Sa'ad bin Malik ibni Sinan Al-Hudri, atau dikenal dengan Abu Sa'id Al-Hudri ya, radhiyallahu anhuma, anna nasan, kata Sa'id Al-Hudri, bahwa manusia minal ansor, dari kalangan ansor, sahabat dari kalangan ansor, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta harta maksudnya. Fa'atahum, maka oleh Rasul diberi mereka. Tsumma sa'aluhu, kemudian minta lagi. Fa'atahum, diberi lagi oleh Nabi. Hatta nafidha ma indahu, sampai habis apa yang ada di sisi Rasul. Padahal Rasul istrinya 9. Sampai dikatakan bahwa di rumah tidak tersisa walaupun 1 mud dari makanan itu, karena dimintai. Asalnya Rasul sudah menyiapkan untuk setahun, tapi karena banyak yang minta habis juga. Nah, bahasa kita kok tego ya. Nah, faqala lahum, maka Nabi mengatakan setelah habis, tapi ya, hina anfaqa, setelah Rasul menginfakkan, kulla syai'in biyadihi, semua yang dimiliki sudah diinfakkan, baru beliau menasihati para sahabat. Ma yakun indi min khairin, tidak ada lagi di sisiku itu harta. Bahasa lain harta itu di ayat maupun hadis itu khair. Apa khair artinya? Bagus ya. Tapi tidak semua harta itu jadi bagus. Kalau cara mendapatkannya dengan cara yang benar dan dibelanjakan dengan cara yang benar, baru dikatakan khair. Kedua, kalau cara mendapatkannya dengan cara yang benar tapi dibelanjakan dengan salah, itu masuk syarr, tidak khair lagi. Atau yang ketiga, apa? Caranya salah, cara memperolehnya salah, walaupun dibelanjakan di cara jalan yang benar, itu juga syarr, tidak khair. Yang khair tadi apa? Cara mendapatkannya benar dan membelanjakannya dengan cara yang benar, itu baru dikatakan khair. Nah, di surat Al-Adiyat Allah katakan ya, inna wa annahu lihubbil khairi lasyadid, innal insana lirabbihi lakanut, sesungguhnya manusia itu sangat menentang Allah. Kenapa? Li'annahu bihubbil khairi lasyadid, karena manusia itu sangat mencintai al-khair. Al-khair di situ harta itu. Sangat. Setiap kita kan senang uang ya, senang harta. Nah, tapi tadi kapan harta menjadi khair? Nah, itu sudah diterangkan. Kata Rasul, tidak ada lagi di sisiku harta. Falan addakhirahu angkum, sehingga aku tidak menyisakan harta itu untukmu, habis. Waman yasta'fif yu'iffahullahu,
Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Tidak sampai minta-minta. Walaupun dia memang miskin misalnya, tapi dia menjaga kehormatannya, maka menjaga kehormatan ini termasuk akhlak yang mulia, akhlakul karimah, yang Allah akan membalas dengan apa? Kehormatan orang tersebut. Nah, tidak sampai minta-minta sehingga orang mengira orang ini cukup, orang ini nggak ada masalah hidupnya, padahal dia penuh kekurangan. Nah, hanya saja bagi yang cukup itu juga harus sensitif dengan orang yang seperti ini, karena dia lebih berhak untuk diberi, lebih berhak untuk didahulukan daripada yang minta-minta. Karena kata Rasul, ada juga orang yang sudah punya tapi minta-minta untuk memperbanyak. Orang miskin, kata beliau, orang yang tidak memiliki sesuatu dan tidak minta-minta. Nah, sementara kita tidak tahu, kalau dia tidak minta, tidak tahu bahwa dia kurang, bahwa dia butuh. Ini orang yang seperti ini, kata Rasul, akan dijaga kehormatannya. Di surat Al-Haqqah ya, disebutkan bahwa alladzina yunfikuna amwalahum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Nah, orang itu berkeluh kesah, pelit, kecuali yang sholatnya istiqomah, kecuali orang yang tahu hak hartanya. Walladzina hum bi amwalihim haqqun ma'lum. Orang yang mengerti hak harta yang Allah berikan padanya. Haknya siapa? Lisaili, orang yang minta-minta. Makanya di surat Toha kan Allah katakan, surat Ad-Duha ya, surat Ad-Duha Allah katakan, wa ammasaila fala tanhar. Jangan dibentak orang-orang yang minta. Lebih mulia lagi dari orang yang minta itu tadi, lisaili wal mahrum. Al mahrum, orang yang menjaga kehormatannya ini. Tidak sampai minta-minta, walaupun dia butuh. Walaupun boleh, minta itu boleh untuk memenuhi kebutuhan daruratnya. Ini 2 hari ini tidak ada beras di rumah nih. Nah, kalau antum ada sedekah, tidak apa-apa. Yang dicela itu kalau sudah punya tapi minta-minta, namanya takasuron, untuk memperbanyak. Rasul menasihati orang-orang Ansor, barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Waman yastaghni yughnihillah, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan. Istighna ini juga akhlak mulia, artinya tidak sampai minta-minta pada manusia, maka Allah akan memberikan kecukupannya. Waman yatasabbar, barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar. Ini yang saya maksud sesuai dengan bab ini, bahwa sabar itu kata Rasul yatasabbar. Tasabbar itu melatih dirinya untuk sabar. Yusabbirhullah, maka Allah akan mengaruniakan kesabaran. Nah, wa ma utiya ahadun, tidaklah seseorang diberi suatu atoan pemberian khairan yang lebih baik, wa ausa'a, dan lebih luas, minasabri, dari kesabaran. Jadi sabar merupakan apa? Pemberian Allah yang paling baik dan paling luas. Meliputi 3 perkara: menjalankan ketaatan, maksiat, dan bersabar dengan takdir Allah yang tidak enak. Ditakdirkan jadi orang miskin,
ditakdirkan dengan berbagai penyakit. Nah, juga di ayat Allah katakan innama yuwassabirina ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan pahala orang yang sabar itu tanpa hisab. Sama dengan pahala apa? Puasa. Wasabru, maka sabar itu salah satu aksamin. Sabar itu ada 3 macam. Sabrun ala ta'atillah, yang pertama sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabrun an maharimillah, yang kedua sabar meninggalkan yang diharamkan. Nah, sabar menjalankan ketaatan maksudnya ya dijalani ketaatan walaupun berat, bertentangan dengan nafsu. Nah, yang kedua sabar meninggalkan yang diharamkan. Nah, kalau ini nafsu itu semangat agar kita terjerumus pada yang diharamkan, maka penahannya apa? Sabar. Yang ketiga sabrun ala aqdarillah, sabar dengan takdir Allah, allati yajriha, yang dialaminya. Nah, imma mimma la kasabalil ibad fi. Nah, apakah yang memang tidak bisa diperoleh, sudah berusaha tapi enggak dapat. Nah, wa imma mimma yajrihillahu ala aidi ba'dil ibad, atau gangguan orang lain. Nah, minal idza berupa gangguan, wal i'tida itu memusuhi. Nah, wa dalilu, dalil dari 4 kewajiban itu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil daripada 4 kewajiban ini apa tadi? Belajar, beramal, berdakwah, dan bersabar. Dalilnya adalah firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin, dan seterusnya, surat Al-Asr. Qauluhu wad dalilu ay ala hadhil maratibil arba'i, maksudnya dalil 4 kewajiban ini. Dan ini memang pelajaran yang mendasar bagi setiap kita. Kalau ngajari anak-anak ya di pola pikir itu ke sini. Kewajibanmu itu nak, itu 4. Nah, apa? Belajar, beramal, berdakwah, sabar. Nah, pelajaran pertama ya akidah. Itu diajarkan pada anak mulai tamyiz, mulai anak itu kenal tangan kanan kiri. Yaitu firman Allah, wal asri, demi asar. Aqsamallahu azza wa jal fi hadhihi surati bil asri. Allah bersumpah di ayat ini di surat ini dengan al-asr. Apa al-asr? Alladzi huwa ad-dahru. Asr itu adalah ad-dahru. Ad-dahru itu masa. Apa masa itu atau waktu itu apa? Wa huwa mahallul hawadits. Masa itu adalah tempat perbuatan. Ya, masa itu atau waktu itu adalah tempat perbuatan. Dan itu merupakan nikmat kita melewati setiap detiknya, itu isinya ya asar ini. Yang isi dari asar itu perbuatan kita. Perbuatan kita itu 2, min khairin wa syarrin. Kalau tidak kebaikan pasti kejelekan. Itu isi daripada asar, isi daripada masa waktu. Maka ini sangat penting karena maunya dari Allah kita ini mengisi dahr itu, mengisi asar itu dengan apa? Al-khair. Dan itu bisa atas bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Fa'aqsamallahu azza wa jal bihi, maka Allah bersumpah dengan asar, ala annal insan, bahwa seluruh manusia, kullal insan, segala jenis manusia,
fi husrin, dalam kerugian, dalam ancaman kebinasaan. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'i, kecuali orang yang mensifati dirinya dengan 4 sifat ini. Kalau tidak ingin merugi, tidak ingin husrin, itu disifati dirinya dengan 4 sifat. Apa itu? Al-iman, pertama disifati dirinya dengan iman. Yang kedua wal amal, amalus saleh, amal saleh yang disebut khair tadi ya. Yang ketiga watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Watawabis sabri, yang keempat saling menasihati dalam kesabaran. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jihadun nafsi arba'u maratibi. Jihad atau memerangi nafsu itu dengan 4 tingkat atau 4 urutan. Di sini beliau ngasih judul jihadun nafsi, artinya memang nafsu itu harus diperangi, tidak boleh apa? Dipercaya, tidak boleh dituruti. Nah, karena nafsu itu kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu merintah dalam kejelekan. Maka karena nafsu ini ada pada diri kita, ya kita harus melawannya. Bahkan ada hadis yang masih diperbincangkan kesahihannya, tapi secara makna benar, bahwa setelah pulang perang Badar itu Rasul mengatakan masih ada jihad yang lebih besar dari ini. Apa itu? Jihad melawan nafsu. Kalau melawan orang kafir kan di luar musuhnya, dilempar, ditombak itu mati. Kalau nafsu ini bagaimana nombaknya? Ada pada diri kita. Maka harus diperangi. Bagaimana memeranginya? Ini diterangkan oleh beliau. Jadi sangat penting ini. Yang pertama ihdaha, yang pertama dan ini namanya mujahid itu ya, ini mujahid itu manjahada nafsahu. Ya, ada hadis itu. Al mujahidu manjahada nafsahu. Mujahid itu orang yang memerangi nafsunya. Memang kenapa sih nafsu? Itu tadi. Sampai nafsu itu sebenarnya bisa diperangi, ditundukkan, dikendalikan, dikuasai sampai tenang. Menjadi apa? Nafsu al-mutmainnah dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang sudah tenang. Bisa ditenangkan, bisa. Ini 4 caranya untuk sampai ke sana, 4 caranya. Pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda. Diperangi nafsunya itu untuk mau mempelajari al-huda. Ya. Ini kan nafsu itu tidak mau. Maunya orang itu masuk surga tanpa belajar. Sehingga beragama dikira-kira barangkali. Nah, sing penting eling, sing penting ikhlas, tidak bisa. Seikhlas-ikhlasnya kalau nggak ada dalil, nggak ada contoh, mardud. Apa mardud? Tertolak. Nah, kan jarang orang mau taklim, ayo ikut taklim. Nah, dia untuk bisa taklim itu harus apa? Mampu menguasai nafsunya. Oh, sampean gak gelem taklim, sampean terbawa nafsu. Nah, ta'allumil huda, al-huda di sini maksudnya al-ilmun nafi. Ilmu yang bermanfaat. Itu al-huda. Wa dinil haq, mengajak untuk mempelajari dinil haq, maksudnya al-amalus shalih. Alladzi la falaha laha, yang tidak akan beruntung siapapun. Wala sa'adata, dan tidak akan berbahagia siapapun. Fi ma'asyiha, baik di dunia, wa ma'adiha, dan nanti lebih-lebih di akhirat, illa bihi, kecuali dengan ini, pelajari al-huda. Maka orang-orang yang jauh dari ilmu itu sebenarnya keadaan hatinya itu gelisah. Orang sumpek, bukan orang tenang. Walaupun guyang-guyu, mesam-mesem, itu orang
gelisah. Kata Allah, dongka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Thaha, faman a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka dia akan mengalami kehidupan yang dongka, resah, gelisah, sumpek, tidak ada ketenangan. Maka ketenangan itu dari sini, belajar Al-Huda kemudian diamalkan. Dan ini adalah cahaya hati, penenang jiwa. Kalau orang nggak taklim kok tenang-tenang, ini bahaya. Karena nafsu itu selalu mengajak, maunya enak-enak, nggak mau belajar, masuk surga. Makanya Allah katakan apa tadi? Fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah dengan hukum Rabbmu. As-saniyatu, yang kedua, an yujahidaha alal amali bihi ba'da ilmihi, memerangi nafsu untuk melaksanakan, mau melaksanakan. Ini juga harus dilawan nafsunya, karena banyak orang yang sudah ngerti tapi tidak mau beramal. Nah, yang disebut dengan ulama su. Bahkan ini kalau sudah ngerti kok tidak mau mengamalkan ilmunya, lebih jelek dari orang yang tidak berilmu. Rasulullah mengatakan awwalu man tusa'ar finnar al ulama wal qurra wa al jud. Orang pertama yang dibakar di neraka itu adalah ulama, orang-orang alim. Qurra, orang yang qurra itu apa? Pembaca Al-Quran. Wah, dia enak-enak sampai viral bacanya. Nah, tapi itu malah orang-orang terbaik ini secara zahir, secara kasat mata orang, ini orang-orang top ya. Tapi malah dilempar dulu oleh Allah ke neraka. Padahal tidak gampang belajar ini. Jadi ulama ya tidak gampang. Tapi kalau belajar kok cuma ingin cari dunia, itu namanya pedagang agama, dan itu ulama su. Terus untuk apa agama itu dipelajari, diamalkan, dan didakwahkan, ngajak saudara-saudara kita ikhlas karena Allah. Nah, bukan belajar itu untuk mengajak orang pada dirinya. Asali satu, yang ketiga. Jadi tadi yang kedua apa tadi? Mengajak nafsunya untuk mengamalkan. Banyak orang sudah keluar pondok kok busung ya, nggak ada efeknya, nggak ada buahnya. Yang dikenal di kalangan ulama bahwa ilmu, bahwa amal itu samratul ilmi, amal itu buah daripada ilmu. Ketika anaknya dipondokkan, itu yang diharapkan oleh orang tua buah dari ilmunya, yaitu amal soleh, akhlak yang mulia, ibadah kepada Allah, itu buah-buahnya. Seperti kalau antum nandur tomat, dirawat, disiram, dikasih pupuk, dipagari, nah dikontrol, ada sesuatu yang ditunggu. Nah, apa itu? Buahnya, apa? Berupa tomatnya. Yang ketiga, an yujahidaha, memerangi nafsunya atau memperjuangkan nafsunya ala dakwah, untuk mau terjun di dakwah. Wa ta'limihi man la ya'lamuhu, dan mengajari orang yang tidak tahu. Aku gak iso njelasno, ya dikirim aja, kan ada rekaman. Ayo ikut taklim, di sana ada taklim. Nah, itu termasuk dakwah, dan itu kewajiban kita ya. Nggak bisa antum serahkan, karena dakwah ini masuk amalan jama'i namanya. Apa amalan jama'i? Amalan bersama. Nggak bisa person-person gitu, harus bareng. Makanya dimusyawarahkan. Nah, misalnya Amir punya catatan orang-orang yang harus dikunjungi. Ya, musyawarah kapan ke rumah ini, kapan ke rumah ini. Antum bawa jahe biar anget orangnya gitu.
Antum bawa kumpo misalnya, kumpo kempes orangnya misalnya. Itu niat berjihad. Enak kan enggak pakai pedang, enggak pakai apa. Yang keempat, an yujahidaha ala sabri ala masyaqqatid dakwah. Memerangi nafsunya untuk mau bersabar menghadapi beratnya dakwah ilallah. Yang namanya dakwah ya malas, maunya kita enak-enak santai-santai ngopi-ngopi. Tidak ada kepedulian pada agama Allah. Padahal ngaku salaf, ngaku pengikut salaf. Salaf itu siapa? Muhajirin dan Ansor. Bagaimana amalan mereka membela agama Allah sampai bisa masuk ke negara yang belum pernah dijangkau oleh agama apapun. Saking besarnya dakwah mereka, barokah. Walaupun dari sisi ekonomi para sahabat itu orang yang paling miskin mungkin, tapi kekuatan hakiki bukan diukur dari fisik, bukan diukur dari harta. Kadang Rasul SAW pernah mengutus 300 orang berangkat dakwah, bukan sehari 2 hari, sebulan, 3 bulan lamanya. Berangkat dakwah 3 bulan lamanya, cuma disangoni masing-masing tentara itu 1 kurma ndil. Ya mungkin dibaca kalau komandan sekarang ya, kayak gitu ya. Tapi kok sampai seperti ini? Mereka tetap berangkat, semangat. Besarnya apa? Keimanan para sahabat. Sehingga tidak ada orang yang seperti sahabat itu, ketinggian ilmu, ketinggian imannya, besarnya amalnya. Lah kita apa? Yang telah kita sumbangkan pada agama Allah itu apa? Mengajak temannya yang terdekat saja males. Nanti dia melawan, tidak apa-apa diajak. Gali parit ketika perang, ya perang Khandaq itu sampai Rasul itu lapar, betul-betul lapar sampai mengganjal perutnya dengan batu. Ada sahabat berangkat perang nggak ada bekal, habis bekal, sampai apa? Makan dedaunan yang jatuh-jatuh. Kalau ada belalang yaitu yang dimakan, sampai kayak hewan, kayak kambing kata mereka, kata sahabat. Awal-awal itu masih seperti itu. Miskin mereka di masjid, yang tinggal di masjid namanya Ahlus Sufa, 70 orang. Masjidnya enggak kayak sekarang. Kalau sekarang masjid kan banyak makanan ya. Ada minuman, ada kopi. Di situ ada. Dulu enggak ada. Ada yang sampai punya 1 pakaian dil, sarung tok. Nah, ada yang sampai meninggal kondisi seperti itu, sehingga ketika mau diwafatkan gak cukup itu kainnya, ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Tapi itu orang terbaik, kurun terbaik. Kita sudah dikaruniai oleh Allah berbagai nikmat, kecukupan, maka berlomba fastabiqul khair. Yang keempat, an yujahidaha ala sabri ala masyaqqatid dakwah ilallah wa adzal khalqi, dan bersabar menghadapi gangguan orang, gangguan fisik, ucapan maupun fisiknya ya, dicela mungkin. Wa yatahammalu dzalika kulluhu lillah, hendaknya pikul beban itu ikhlas karena Allah. Ngene ya dakwah itu. Ya memang gitu, semua Rasul dan siapapun yang mencontoh Rasul ya seperti itu. Diganggu, dimusuhi, kan Rasul kan mau dibunuh sampai diracun, diperangi. Nah, fa idza istakmala hadhil maratibal arba'ah, maka barang siapa yang menyempurnakan 4 kewajiban ini, apa itu? Belajar, beramal, berdakwah, dan bersabar, sara minar rabbaniyin, maka dia termasuk rabbaniyin. Nah, insyaallah ini yang kita bahas sore ini, mudah-mudahan menambah iman kita, menambah takwa kita. Mari kalau sudah
faham dikit, kita amalkan sedikit, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.